wa minha al-hajj. Dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi bunyal Islam, ditegakkannya agama Islam ala khamsin, yaitu atas 5. Artinya ditegakkannya rukun Islam, yaitu atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang terakhir rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan dengan haji rukun Islam kita sempurna. Ya, kalau kita kagak haji rukun Islam kita pincang. Nah, itu pun bagi orang yang sudah mampu. Kalau kagak mampu mah kagak. Ini mah bagi orang yang sudah mampu untuk berangkat ibadah haji, dia tidak daftar, tidak melaksanakan ibadah haji, maka rukun Islamnya dianggap tidak sempurna. Nah, yang lain 5 dia mah cuma 4. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dinasibkan. Maka di dalam ibadah haji beda dengan ibadah sholat. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik, ya, ibadah sama saja di dalam haji tidak jauh beda dengan sholat, butuh syarat, butuh rukun. Nah, maka dijelaskan di dalam kitab yang kecil ini, di dalam kitab Kifayatul Akhyar oleh Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini mengenai tentang persyaratan wajibnya haji. Siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah haji? Pertama, orang yang wajib melaksanakan ibadah haji al-Islam, orangnya harus beragama Islam. Berarti bukan kasih kongsu atau bukan pemeliong yang masih belum sunat, belum masuk Islam. Maka syarat wajib orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan hajinya harus orang Islam. Orang kafir tidak wajib melaksanakan haji. Yang kedua, di samping Islam wal bulugh, harus sudah balik. Maka belum balik tidak ada kewajiban, seperti Pak Irun usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Walaupun duitnya banyak, nisabnya sudah ada, belum ada kewajiban. Belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, wal aqlu, berakal. Artinya akalnya sehat. Si Joni mah gak boleh. Ini si Joni itu artinya orang setengah minha, setengah saking, itu namanya Joni. Majnun, itu Joni itu majnun. Gila, itu orang gila mah tidak boleh melaksanakan ibadah atau akalnya hilang. Akalnya hilang sebab karena minuman atau karena sebab obat. Kebanyakan minum narkoba jadi overdosis. Kagak ada kewajiban karena akalnya hilang. Jadi orang wajib haji akalnya harus sehat. Akal sehat itu bagaimana? Dia tahu ini baik, ini buruk, itu namanya akal sehat. Akalnya yang kagak baik itu dia tidak bisa membedakan mana buruk, mana baik. Nah, itu. Yang keempat, syarat wajib haji wal hurriyah, orangnya harus merdeka. Artinya bukan hamba sahaya. Nah, insya Allah kalau kita itu syarat-syarat kewajiban, syarat kewajiban. Adanya kendaraan untuk berangkat ke sana. Ya kalau seandainya Pak Ahmad mampu naik sejadah, nggak apa-apa itu kendaraannya. Nah kalau seandainya mau di rumah gitu, udah kagak mau daftar gitu. Di rumah aja langsung naik pesawat sejadah, boleh. Boleh terbang kayak Aladin itu langsung aja. Gak apa-apa, silakan saja jika emang bisa. Nah karena kita tidak bisa, maka negara memfasilitasi yaitu dengan adanya kapal, dan kapal kagak gratis kan gitu. Otomatis harus punya duit kan gitu ya. Buat beli apa? Buat beli bisa namanya mawjudi rohilah, adanya
kendaraan. Mau naik sepeda aja nggak apa-apa, kan banyak tuh. Orang yang berapa puluh tahun ya Pak Haji ya? Berapa bulan? 8 bulan dari Indonesia naik sepedanya. Silakan bebas-bebas saja, tidak harus bikin paspor, gak harus. Nah, yang bangga tapi sono di sergap. Nah silakan, namanya wujud rohilah, wazan dan adanya bekal. Jangan sampai datang ke sana belangsa. Ya. Wa tahliyatu thariq dan aman dalam perjalanan. Jadi jika negara di sana aman, di negara kita aman, perjalanan aman, maka baru ada kewajiban haji. Jika perjalanan tidak aman, urusan perang dulu kayak Israel dengan Palestina misalnya, ini jangan sengaja-sengaja kita mau ke Aqsa. Karena sedang apa? Karena sedang tidak kondusif lah. Mau ke sono katanya sejarah ke Aqsa. Waduh, hebat bener. Ya, di sononya sedang konflik, kecuali mau ikut perang di sana beda lagi. Mau ikut membantu orang Palestina. Wah, ini malah mau ziarah ke Aqsa. Nah, berarti menandakan di sananya tempatnya sedang tidak kondusif. Jangan makan, nantinya mati konyol. Nah, nantinya mati konyol. Maka syarat wajib haji berikutnya wa tahliyatut thariq, aman di dalam perjalanan, wa imkanul masir, dan mungkin al-masir yaitu kemudahan. Jadi tidak ada kesulitan ya, baik tempat, baik waktu, segala macam ya, alhamdulillah. Nah, di negara kita sudah diatur oleh pemerintah untuk pemberangkatan ibadah haji ditentukan oleh pemerintah kapan itu. Insya Allah, alhamdulillah, itu syarat wajib haji. Nah, syarat dan rukun beda lagi. Nah, ada syarat, ada rukun. Kalau rukun haji 5, kalau syarat wajib haji 7. Ya, syarat wajib 7, rukun 5. Pak Ustadz ini mau haji harus tahu dulu ilmunya nih. Ya, kita ngaji dulu. Insya Allah biar sempurna nanti kita ibadahnya dengan ilmu. Nanti biar ibadahnya dengan ilmu. Jangan sampai kita ibadah kagak dengan ongkosnya mahal, 150 juta. Sayang bener kalau kagak pakai ilmu. Makanya kita kaji ilmunya Pak Ustadz ya. Ongkosnya berapa? 150 juta. Apaan satu itu? Masya Allah. Kapan satu itu? Nah, rukun haji khamsah, jumlahnya ada 5. Pertama apa? Al-ihram, yaitu ihram, niat ihram. Yang kedua niat. Yang ketiga wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Yang keempat tawaf di Baitullah. Yang kelima sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi ini satu rukun haji namanya adalah ihram. Nah, nanti pakai kain ihram tuh nanti kita tuh, bukan di bandara pakai kain ihramnya. Ini mah di sini udah pakai kain ihram jangan. Jadi ada tempat khusus pakai kain ihram karena di situ, karena emang kita niat ihram. Nanti tergantung tempatnya, mikotnya, tergantung mikotnya. Mikot itu adalah tempat di mana kita niat ihram. Gitu Pak Haji ya. Mikot adalah tempat di mana kita mau melaksanakan tawaf. Di mana kita mau melaksanakan tawaf. Ada Yulamlam, ada Bir Ali, ada Tan'im. Ada juga yang di Jeddah. Nah, ada juga yang di Jeddah. Nah, ada juga nih orang pakai kain ihram di pesawat. Nah, tetapi itu pun melewati negara Yulamlam. Oh, kata ini apa siapa nih? Yang bawa kapal apa? Pilot. Nah, kepada para jemaah penumpang jemaah haji atau umroh, maka sebentar lagi kita akan memasuki negara Yulamlam. Maka silahkan yang belum punya wudu silahkan berwudu, silahkan pakaiannya dicopot semua diganti dengan kain ihram. Wah, kan itu Pak Haji ya? Maka dibuka sempak ya. Enggak pakai sempak Pak Ustaz itu. Dihilangkan yang berkaput-kaput khusus, hanya pakai kain ihram. Dipakainya di kapal tuh kalau emang di pesawat ya. Tapi sudah mikot Yulamlam tepinya.
Ya, itu diperbolehkan oleh sebagian para ulama dipakai ihram di pesawat, tetapi sudah masuk ke negara yulam-lam, artinya tempat sudah sah dihitung miqat, yaitu untuk ihram, untuk datang ke kota suci Mekah melaksanakan tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Nah, itu namanya ihram. Nah, yang kedua, di samping ihram harus ada niat, jangan sampai gagal niat. Nah, nanti niat nanti di manasik aja, nawaitul apa namanya? Nawaitul hajj wal umrata lillah. Nah, niat saya ihram haji, niat saya ihram umrah lillah karena Allah. Pertama niatnya niat haji karena Allah, niat umrah karena Allah. Itu ya, niat. Yang ketiga, wukuf di negeri Arafah. Wukuf itu artinya diam. Yang namanya diam tidak harus 2 jam, tidak harus 5 menit pun, itu pun sudah termasuk wukuf di Arafah. Yang keempat adalah tawaf. Apa tawaf? Mengelilingi Baitullah. Yang ketujuh, yang kelima adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Gunung Safa Marwah ini kalau belum pernah ke Mekah, ngomongin gunung yang kebayang Gunung Karang. Serius. Kalau kita orang Bogor pasti taunya gunung apa? Gunung Salak. Kebayangnya begitu. Padahal bukan begitu. Gitu. Ini kalau belum kita pulang ke Mekah nih, gunung Safa, Gunung Marwah, kebayangnya karena kita orang Gunung Karang ya, kebayangnya tuh Gunung Karang dulu, gitu. Padahal bukan begitu. Nanti. Nah, lamma dzakara syuruta wujubul haji, maka Syekh Taqiyuddin setelah menjelaskan syarat kewajiban haji, maka berikutnya menjelaskan tentang rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa sih? Wa huwa ibaratun anin niyati dukhul fi haji wa umratin. Ihram adalah suatu gambaran atau satu ibarat daripada niat masuk mau melaksanakan haji atau mau melaksanakan umroh. Itu namanya ihram. Ada ihram haji, ada ihram umroh, ada ihram wajib, ada ihram sunnah. Nah, nanti ada umroh yang wajib, ada umroh yang sunnah gitu. Qalahun Nawawi, seperti yang dijelaskan pendapat oleh Imam Nawawi bahwa yang namanya ihram adalah satu ibarat niat masuk di dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, wajib niat ya. Wa hujjatu wujubi, adapun dalil wajibnya adanya haji harus niat diambil daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana innamal a'malu bin, pastinya bisa sahnya seluruh amal manusia binniat, dengan walaupun kita pulang balik ke Mekah tapi kagak niat ihram haji, kagak niat ihram umroh, kagak sah. Kagak punya haji, kagak punya makanya penting ada niatnya cukup di hati, tidak harus niat saya ihram tidak itu, cukup niatnya di hati. Mana sih tadi? Mana lagi? Wa huwa mabda'ut dukhul. Adapun niat mabda'ut dukhul yaitu permulaan masuk bin nusuk di dalam ibadah. Wan nusuk di dalam ibadah haji maupun di luar daripada ibadah haji. Wa kullu ibadatin laha ihramun, dari setiap ibadah itu semuanya mempunyai ihram wa tahallul. Tahallul itu berarti potonglah. Nah, itu. Fal ihram rukun fiha, adapun ihram itu rukun di dalam ibadah seperti sholat. Jadi ya, ingat ini. Jadi ihram itu adalah rukun di dalam ibadah haji seperti rukun di dalam sholat. Jika kita tidak ihram, tidak niat ihram,
maka ibadah haji atau umroh kita tidak sah. Ngerti nih? Jadi ihram adalah termasuk rukun yang namanya rukun berarti harus dilakukan. Jika tidak dilakukan berarti gagal tuh ongkos kita 150 juta. Angus hitung-hitung jarak wali songo begitu tuh. Ya, makanya insya Allah nih. Insya Allah mudah-mudahan siapapun itu yang berangkat nanti kita sudah punya ilmunya untuk menggugurkan kewajiban rukun Islam kita yang kelima insya Allah. Nah itu. Nah wa'lam annal ihram perlu diketahui bahwa di dalam ihram mempunyai 3 perjalanan. 1 ihram ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga kiron. Ya, artinya haji tamattu, haji kiron, haji kurang berapa sekarang haji furoda. Itu ada yang furoda gitu. Nah itu wala khilafa fi jawazi kulli wahidin minha lakin mal afdalu fi ihlaful madhab nassu ala asy-syafi'i fi amikutubi anal ifrad afdal. Artinya ya haji yang umroh. Jadi utamanya begitu. Satu selesai dulu haji baru itu namanya haji. Jangan campur capek. Nah, maka yang lebih utama dari yang 3 itu adalah haji ifrad namanya. Wayali setelah itu baru tamattu. Setelah itu baru haji kiron. Apa gambaran haji ifrad, ihram ifrad? Wasuratul ifrad ayyuhrima bil haji wahdah. Pertama niat ihram haji. Jadi kita ini misalkan langsung Mekah sudah masuk waktu haji. Nah biasanya ini yang terakhir misalnya nih langsung masuk haji, maka haji ifrad itu biasanya haji apa namanya yang mahal tuh? Oh yang plus ya, misalnya tuh udah masuk tanggal 10 udah dijajah tuh, biasa namanya tuh haji ifrad biasanya tuh. Maka niat yang pertama harus niat haji, jangan nawaitul hajja wal umroh, jangan pakai umroh, niat haji saja, begitu aja ya. Nah itu. Jadi gambaran haji ifrad ayyuhrima bil haji, hendaklah niat ihram bil haji wahdah, niat haji saja, jangan pakai niat umroh. Nah itu niatnya begitu, ingat itu bahasa itu. Wa yufarriqu minha, selesaikan. Nah setelah selesai ini ihram haji baru niat ihram umroh. Itu namanya haji ifrad. Haji ifrad adalah niat ihram haji saja. Setelah selesai niat ihram haji, selesai haji baru niat ihram umroh. Namanya adalah ihram ifrad atau haji ifrad. Nah, terus apa lagi? Summa syartu kaunil ifrad afdalu minhuma. Maka syarat keadaan haji ifrad itu lebih utama dibanding haji qiran, dibanding haji tamattu. Tuh maksudnya ya. Jadi yang 3 ini nih, tamattu, qiran, ifrad, itu lebih utama haji ifrad karena memisahkan haji ya haji, umroh ya umroh. Jadi satu niat tidak digabungkan. Nah itu penting nih. Kadang kita ibadah haji, kadang ibadah umroh kagak dikaji. Manasik mah cuma sebentar doang, cuma kasih layar slide gini gitu doang. Nih makanya harus kita kaji dulu. Oh biar ini nanti pas manasik kita udah paham. Bisa dia? Nah gitu. Sengaja saya malam ini ngaji bab ini karena untuk pembekalan, mudah-mudahan ke Abu dan yang lainnya pun bisa. Kamu udah daftar, Pak Alpani mah belum. Ya mudah-mudahan dia juga ikut daftar, mudah-mudahan. Pak Dwi mudah-mudahan jual itunya. Alhamdulillah itu. Wa yufarriqu thumma syartu qad afdal minhuma ayyatamira fi tilka sanah. Falau akhara al-umrah an sunnati fa kullun min at-tamattu wal qiran afdal. Maka jika dia mengakhirkan umroh daripada sunnahnya, maka
antara tamattu dan qiron itu lebih utama daripada ifrad. Li'anna ta'khirul umrah an sunnatil haji, karena sesungguhnya mengakhirkan umrah itu adalah sunnah haji. Artinya begini, setelah ihram haji kita tidak langsung ihram umrah, udah ntar aja lah belakang selesai dulu, misalkan begitu tuh. Maka dibanding itu masih bagus haji tamattu, masih bagus haji qiron. Jadi begini Ji, selesaiin dulu haji, ihram haji, terus langsung melakukan ihram jangan sampai nunggu terakhir. Udah nanti aja udah selesai semuanya. Nah, baru umroh. Nah, gitu sunnah ini. Misalkan lah umroh sunnah ini. Gitu kita menganggap umroh sunnah ini. Itu menganggap menyepelekan Nah, li'anna ta'khirul umrah, karena sesungguhnya mengakhirkan umrah an sunnatil haji sebagian daripada sunnah, maka mengakhirkan pun dihukumi makruh. Jadi satu-satu selesaikan ihram haji, umroh. Jangan terus selesai. Kalau udah tahalul, udah beres haji, udah pulang-pulang, jangan. Nah, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh karena mengakhirkan umroh wajib, maksudnya mengakhirkan umroh wajib gitu. Kan ada umroh yang wajib, umroh yang pertama itu. Wa suratul tamattu, adapun gambaran haji tamattu ayyuhrima bil umrah, niat ihram bil umroh dulu. Ya, min miqat min baladihi, yaitu di tempat miqat itu adalah tempat niat ihram. Miqatnya bisa di Hudaybiyah, bisa di Bir Ali, bisa di Lam-Lam, kan begitu aja ya. Nah, dia mau umroh dulu berarti langsung lihat umroh saja, berarti nawaitu umrotah. Nah, itu doang berarti. Jadi datang ke sana itu bukan niat haji, dia niat umroh. Namanya itu haji tamattu. Wa yufarriqu minna, dia selesai dulu umrohnya, setelah itu dia baru ihram haji. Kalau tadi mah haji dulu baru umroh. Kalau ini mah umroh dulu baru haji. Namanya haji tamattu. Ngerti tuh? Nah, ini kalau haji ifrad tadi apa? Haji dulu baru Kalau ini apa dulu? Umroh dulu baru itu namanya haji tamattu. Ingat itu. Wa yufarriqu minna tsumma yariqu bil haji min maka setelah itu baru dia ihram haji negeri. Wa hadil kaifiyat mujma'un alaih, maka ini kaifiyat disepakati oleh para ulama sebagaimana pendapat Imam Ibnu Mundir. Kenapa dinamakan haji tamattu wa sumiya mutamatti'an? Li'annahu yamatamattu bainal haji wal umrati. Dinamakan haji tamattu karena dia terlalu senang-senang, santai-santai antara haji dan Nah, maka harus serius ibadah haji. Bimaka kana muhriman alaihi. Wa suratul qiron al asliyah, adapun gambaran haji qiron, dia niat ihram haji, niat ihram umroh sekaligus. Nah, itu begini. Nawaitu hajja wal umrata bihima. Nah, gitu berarti itu. Jadi langsung sekaligus tuh. Nah, itu namanya haji qiron. Ngerti nih? Haji ifrad adalah niat ihram haji. Satu, setelah beres baru umrah. Kalau haji tamattu, dia umrah terlebih dahulu setelah umrah. Tapi umrahnya umrah wajib ya, bukan umrah sunnah. Umrahnya umrah wajib, bukan umrah sunnah. Baru dia niat haji. Maka kalau haji qiron niatnya bisa dibarengkan niat haji dan niat umroh. Masya Allah, luar biasa. Nah, fatandariju a'mal umroh fi a'malil haji, maka pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam umroh itu pun dilakukan pekerjaan di dalam haji. Artinya pekerjaan ketika kita umroh itu jangan disamakan ketika kita jarah ke Wali Songo. Lah, umroh majarah ini kata siapa bukan begitu, sama saja. Yang membedakan hanya tidak ada wukuf di Arafah dan tidak membalang zum. Ada syarat rukun segala macam walaupun umroh itu harus seperti haji. Jangan sampai teledor, nanti tetap harus bayar dam.
Nah, kalau seandainya melanggar aturan, nah gitu, masya Allah. Dan anehnya di Mekah itu sarjana pakai celana tengah hebat itu bisa itu. Padahal kita pas tawaf aja ya. Nah disitulah apa namanya? Ketika kita mantap ke Allah tuh begitu. Jadi udah tidak ada urusan dunia. Perempuan Solo kan cantik-cantik loh dia, Yordania, Uzbekistan, cantik-cantik luar biasa. Kecuali orang Senegal kali ya, mungkin. Terus apa lagi? Turki, itu campur laki-laki sama perempuan kan campur itu. Bukan ngacak terus kagak kepikiran kayak begitu, kagak kepikiran. Subhanallah, itulah hebatnya ibadah haji, ibadah Masya Allah, luar biasa lah pokoknya. Luar biasa. Nah itu. Walau ahrama bil umrati fi ashhuril haji thumma adkhala al hajja alayha fi ashhur fa illam yakun syar'a fi tawafil umrah saha wa sara qarinan wa illa lam yashid qaluhu alayha li anna bi syurufil tawaf suri'a fi asbabit tahallul. Oh ini mah niat ihramnya, niat ihram umroh lah. Kalau niat ihram umroh 1 bulan haji sekaligus, sekali doang. Jadi sebulan umroh, misalkan sebulan niatnya mah cuma 1 kali, misalkan sekali aja buat sebulan ini di sini, misalkan begitu itu bagaimana? Walau ahrama bil umrati fi ashhuril haji summa adkhala, maka jika dia niat ihram umroh di dalam bulan haji, maka setelah itu dia masuk melaksanakan haji masuk ke bulan haji, melaksanakan artinya umrohnya di bulan haji. Nah, fa illam yakun surya fi tawafil umrah, jika dia memang tidak melaksanakan tawaf umroh sahah, maka hukumnya sah. Jika memang tidak melaksanakan tawaf umroh wasara qarinan, maka menjadi hajinya haji qiran. Tapi jika dia melakukan tawaf umroh maka dihitung tidak sah. Makanya nanti kalau ada pembimbing, ikutin pembimbing. Nah, jangan sok tahu nih. Makanya ada pembimbing, oh ini begini, ini mutaib tuh. Nah, ada mutaib yang mengatur kita bahkan belum paham tempat mana segala macam. Nah, ini mainkan Allah. Kalau di dalam manasik mah itu cuma doa saja, doa paling pengharaman pembatalan. Tidak seperluas seperti yang dijelaskan di dalam kitab. Itu hanya kutipan saja kalau di dalam manasik. Nah, itu. Ya, tadi itu apa namanya? Rukun haji. Wal wukuf berikutnya adalah wukuf di Arafah. Ai min arkanil haji al wukuf bi Arafah li'annahu alaihi salatu wassalam amara munadiyan yunadi al hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Jadi puncaknya haji adalah Arafah. Aduh ya. Wa ma'nal haji Arafah ma'lum arkan, nyatanya sepaling dahsyatnya agung-agungnya rukun haji adalah wukuf di Arafah, seperti ma'lumur rakaat seagung-agungnya di dalam rakaat salat adalah rukun. Nah, sama seperti seagung-agungnya rukun di dalam haji adalah wukuf di Arafah. Jadi perbandingannya begitu. Jadi paling agung ruku di dalam salat bukan sujud, bukan baca Fatihah, bukan baca tahiyat, melainkan adalah rukun. Ya rukun tuh. Padahal niat rukun, betul ya? Terus apa lagi? Niat takbir rukun. Apa lagi? Fatihah rukun. Sujud rukun. Tumanina rukun yang 17. Tetapi seagung-agungnya rukun di dalam sholat adalah sama seperti seagung-agungnya rukun haji bukan ihramnya, tetapi adalah wukuf di Arafah. Nah, makanya dahsyatlah itu ketika wukuf aja ya. Nah, ketika wukuf di padang Arafah
di padang Arafah. Subhanallah. Insyaallah nanti kalau udah kesana mau kebayang wukuf Arafah. Kalau belum kesana mau kebayangnya badminton dulu kita. Nah, kalau belum kesana mah taunya lapangan apa namanya? Lapangan tenis, lapangan futsal, kebayangnya wukuf Arafah kebayangnya begitu mulu. Tapi kalau udah kesana oh wukuf Arafah mau begini ya insyaallah. Tidak ada yang mustahil, ya benar ya? Tidak ada yang mustahil itu kalau Tuhan ada dua. Nah, kalau Allah ada dua itu baru mustahil ya. Mustahil itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Itu namanya mustahil. Seperti Allah ada dua. Kita punya Tuhan dua. Kira-kira kalau kita punya Tuhan dua, bingung Tuhan. Kan gitu. Kita juga mintanya bingung. Nah, alhamdulillah kita mah Allahnya satu walaupun permintaan kita nah gitu. Walaupun permintaan kita banyak, tapi alhamdulillah dengan Tuhan yang satu. Coba kalau Tuhannya tidak, kalau seandainya ada Tuhan dua, pasti bersaing. Aturannya beda. Aturannya karena Tuhannya beda. Nah, itu namanya mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Maka ada wajib di Allah, ada mustahil di Allah. Wajib di Allah, wajib adanya, mustahil di Allah. Seperti Allah ada dua. Seperti wujudnya Allah didahului dengan tidak ada. Seperti kidamnya Allah, dahulunya Allah diawali dengan tidak ada. Ah, itu namanya mustahil. Habis itu, nanti insya Allah sabah. Mana lagi? Walau yaslu al-wukuf bi huduri juz'in min Arafah. Bagaimana bisa hasil wukuf? Apakah sambil ngopi orang dirinya? Kumpul 2 jam, 3 jam itu di wukuf Arafah. Bagaimana nih caranya nih? Dijelaskan di sini, wa yaslu al-wukuf bisa hasil kita wukuf di padang Arafah bi huduri juz'in min Arafatin dengan hadir 1 juz min Arafah di negeri Arafah walau kana maron, walaupun hanya sekedar lewat. Walaupun hanya sekedar artinya kita sudah nyampe ke Arafah walaupun kagak duduk tuh di situ, itu sudah hasil wukuf. Nah, jadi tidak harus diem harus. Makanya kalau wukuf di Arafah kan orang sambil jalan, yang penting sudah nyampe datang ke Arafah. Oh, apalagi ini kalau sambil ngopi, sambil sholat segala macam, itu lebih mantap lagi. Itu mah lebih mantap lah. Maksudnya mulai sholat segala macam gitu di situ, itu mah lebih artinya kehasilan wukuf di Arafah dengan datang ke padang Arafah walaupun sambil lewat sekalipun, itu pun sudah dikategorikan dinamakan wukuf di padang Arafah. Tidak harus diam di situ duduk terus gitu misalkan sambil dikir misalkan. Tapi kalau mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan zikir, itu lebih mantap. Nah, itu lebih mantap. Karena wukuf Arafah, masya Allah itu orang di situ banyak yang ini desak-desak ya. Mana lagi? Walau kana maran fi talabi abikin aw dhalatin aw ghairu dzalik, walaupun sambil lewat karena melihat, karena mencari orang yang kabur. Kayak kita mungkin kalau jamaah pas kita lihat-lihat nih, jamaah kita hilang, kita kejar tapi di wukuf Arafah misalkan. Nah, itu pun sudah hasil kita wukuf di Arafah.